Miss lihat dari tadi Elisheba nonton HP terus. Ada apa nih? Oh, ini loh Miss Billy, lagi nonton video tentang anak yang suka membantu orang walaupun tidak disuruh. Wah, bagus sekali ya videonya. Nah, menurut Elisheba, kenapa anak itu suka menolong orang lain? Menurut juga ya Miss, anaknya itu udah terbiasa menolong orang lain. Dia itu selalu membantu orang tuanya, merapikan buku, cuci piring, dan merapikan kasurnya. Wah, berarti dengan kita membiasakan diri untuk menolong orang lain yang ada di rumah, kita juga akan terbiasa untuk menolong orang lain tanpa harus diminta. Nah, kalau Elisheba di rumah gimana? Elisheba bantuin Mami dong Miss, walaupun tidak disuruh. Wah, baik sekali ya. Nah, Miss juga punya cerita dari Alkitab mengenai seseorang yang mau membantu orang lain tanpa harus diminta. Wah, itu udah tidak bisa sabar Miss. Ya udah, kalau begitu, mari kita saksikan di Miss Bacili. Ingatlah suatu waktu ketika seseorang dalam keluarga menolongmu tanpa diminta. Apakah yang mereka lakukan untukmu? Apakah kebaikan hati mereka mengagetkanmu? Cerita kita pekan ini mengingatkan kita tentang sesuatu yang penting. Kita belajar bagaimana melayani orang-orang lain dengan menjadi baik hati di rumah. Pada pagi hari, sesudah Yakub melihat para malaikat naik turun di tangga, dia melanjutkan perjalanannya. Dia pergi kepada saudara ibunya, Laban, pamannya. Perjalanan itu jauh, sekitar 450 mil. Jarak itu memerlukan 3 minggu berjalan kaki. Akhirnya, Yakub mendekati kota Haran. Dia berharap akan menjumpai keluarga ibunya di sana. Perjalanannya hampir berakhir. Dia senang. Di daerah pinggiran Haran, Yakub melihat sebuah sumur. Waktu sudah menjelang tengah hari dan 3 kawanan domba berkumpul di sana. Mengapakah kawanan domba ada di sana pada tengah hari? Dia ingin tahu. Sumur ini lain dari sumur-sumur yang di dekat rumah Yakub. Dia melihat bahwa sebuah batu besar menutupi mulut sumur itu. Di sana tidak ada bak air tempat minum domba-domba tersebut. Yakub mendekati sumur itu dan bicara pada para gembala yang berkumpul di situ. "Saudara-saudaraku, Anda datang dari mana?" dia bertanya. "Kami datang dari Haran," kata seorang gembala. "Kenalkah Anda seorang pria bernama Laban yang tinggal di sana?" Yakub bertanya. "Ya, kami mengenalnya," sahut para gembala itu. Kemudian Yakub bertanya, "Apakah dia baik-baik saja?" "Ya, dia baik-baik saja," sahut salah seorang gembala. Kebetulan, itu putrinya Rahel datang ke sini dengan beberapa ekor dombanya. Dia adalah seorang gembala wanita. Pria itu menunjuk kepada seorang gadis muda yang tengah datang ke arah mereka. Yakub memandang dan melihat kepada Rahel yang datang menuju sumur itu. Dia tengah menuntun sekawanan domba, tetapi masih agak jauh. Yakub terus bicara dengan para gembala itu. "Ceritakan dulu kepada saya, mengapa saudara-saudara tidak memberi minum domba-domba itu dan membawanya ke padang rumput?" dia bertanya. "Hari masih siang." "Kami tidak bisa," sahut mereka. "Sudah kebiasaan kami untuk menunggu hingga semua kawanan domba berkumpul. Setelah semua sudah ada, kami geser batu yang besar itu dari mulut sumur. Kemudian, semua domba minum, dan kami tutup lagi mulut sumur itu." Sementara Yakub dan para gembala itu berbicara, Rahel dan domba-dombanya tiba. Yakub pergi ke sumur itu. Dengan baik hati dia menggeser batu penutup itu dari mulut sumur. Kemudian, dia tuntun domba-domba pamannya itu ke air dan menjaganya. Dengan lemah lembut ia berkata kepada Rahel,
Saya adalah Yakub, dan saya adalah salah seorang dari sanak keluargamu. Saya datang dari tempat yang jauh untuk bertemu dengan keluargamu. Saudara perempuan ayahmu, Ribka, adalah ibu saya." Kemudian dia mencium saudara sepupunya itu. Dia begitu senang karena akhirnya bertemu dengan sanak keluarganya, sehingga dia pun mulai menangis. Perjalanannya yang jauh sudah berakhir. Dia kembali bersama keluarganya. "Saya ingin memberitahukan kepada ayah bahwa engkau ada di sini." Lalu Rahel segera berbalik dan berlari menuju rumahnya. Rahel yang gembira itu menceritakan kepada ayahnya tentang Yakub. Laban heran karena Yakub datang dari tempat yang begitu jauh. Dia cepat-cepat pergi ke sumur itu dengan Rahel. "Alangkah senangnya bertemu denganmu, Yakub," serunya. Dia peluk keponakannya itu dan menciumnya. "Kami sangat senang kau di sini. Ayo kita pergi ke rumah agar kita dapat bercerita." Laban berjalan di depan. Segera mereka tiba di rumah Laban. Disitulah Yakub bercerita kepada pamannya tentang keluarga yang telah dia tinggalkan. Dia bercerita tentang Ribka ibunya dan bagaimana dia telah mengutus Yakub kepada Laban. Dan paman Laban menyambut keponakannya. Segera Yakub menjadi bagian dari keluarga Laban. Ya, Yakub membantu Rahel dengan menggeser batu yang berat itu dari sumur. Dan dia membantu memberi minum domba-domba itu. Tidak ada yang menyuruhnya untuk menolong. Dia menunjukkan rasa hormat dan kebaikan hati kepada Rahel. Dapatkah engkau menolong orang lain tanpa disuruh? Dengan menjadi baik hati kepada keluargamu sendiri, engkau belajar melayani orang-orang lain. Apakah yang akan engkau lakukan untuk melayani orang lain pada pekan ini?